Kita share screen dulu saja, dan saya ingatkan untuk mahasiswa semua, jangan lupa untuk absen ya. Baik, saya buka kalau begitu perkuliahan kita pada hari ini. Semoga screen saya sudah terlihat ya. Baik. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Baik. Semua dalam keadaan sehat ya? Alhamdulillah, Bu. Baik. Alhamdulillah, senang juga melihatnya. Semoga kita selalu sehat ya, dan segera WFO. Soalnya bosen juga ya, lama-lama di rumah gitu. Tapi tentu WFH ini tidak menghalangi semangat kita untuk belajar. Sehingga yuk kita terus pupuk ya semangat kita agar bisa lebih baik dari hari ke hari walaupun masih WFH. Baik, pada kesempatan kali ini sekarang kita akan pindah ya. Kita sekarang akan mempelajari tentang particle swarm optimization. Bagaimana asal dari algoritma ini, konsepnya seperti apa, dan nanti sintaksnya seperti apa. Dan tentu setelah kita memahami 3 dasar ini, origin, konsep, dan algoritmanya seperti apa, kita akan lihat case study-nya, gitu. Dan sama yang dengan yang di GA, nanti pada case study tersebut silahkan rekan-rekan menginvestigasi mana bagian yang salah, bagaimana cara perbaikannya, dan bisa mempoint out parameter apa saja yang akan digunakan kalau kita mengcoding dengan algoritma PSO. Dan oke, kita coba sini ya. Kita masuk ke asal muasal dari PSO. PSO itu sebenarnya apa sih? Swarm seperti apa sih sebenarnya? Jadi PSO itu terinspirasi dari nature social behavior. Jadi dari perilaku sosial alami dari suatu sekumpulan individu. Swarm-nya dari mana? Swarm artinya kan sekumpulan. Swarm atau kumpulan. Nah, kumpulan apa? Kumpulan dari entah itu burung, entah itu ikan. Jadi hewan-hewan yang memiliki kumpulan, grup dalam bekerja sama, dalam bermigrasi mencari tempat yang terbaik, sama mencari makanan yang terbaik, seperti itu. Di mana perilaku sosial dari burung, dari ikan, ataupun dari ini serangga yang dipelajari di dalam PSO itu adalah ilmu komunikasinya dari burung satu dengan burung lain, dan bagaimana informasi dari burung satu ke burung lain itu bisa didapatkan oleh burung-burung yang lain pada kawanan tersebut. Nah, dari sana kalau kita lihat di sini, PSO ini dimulai dari tahun 1986, jadi sebelumnya dia belum ada kata-kata PSO. Tapi di tahun 86 ini Pak Craig Reynolds itu bisa memodelkan perilaku sosial yang ada pada kawanan itu menjadi 3 proses yang sederhana seperti ini. Di mana dalam kawanan, ya, dalam sebuah kumpulan ataupun kawanan tersebut akan terlihat kan siapa burung ataupun siapa serangga yang memiliki informasi yang paling dekat dengan target yang dituju. Nah, dari sana informasi tersebut diinformasikan ke kawanan yang lain, gitu. Dan kalau di sini sebelum diinformasikan ke kawanan yang lain, tentu si individu ini dia berusaha untuk lebih cepat menemukan targetnya.
Dan dari sana, karena si individu ini ingin cepat menemui targetnya, dia harus berpisah dengan kawanannya. Nah, kemudian dari sana, perilaku lain adalah perilaku tentang ini. Ketika si individu ini awalnya tidak tahu arah, tapi karena kawanan yang lain ini mengarah ke satu tujuan yang sama, tentu individu yang ada di tengah-tengah ini akhirnya kebawa gitu ya, terikut dengan arah si kawanan. Nah, jadi pemosisiannya itu bergantung dari arah si kawanan. Jadi satu individu ini juga pergerakannya sangat dipengaruhi oleh majority di kawanan tersebut. Nah, perilaku yang ketiga adalah ketika satu individu ternyata tertinggal dari kawanan tersebut. Nah, bagaimana caranya individu ini tidak tertinggal tapi bisa mengarah ke lokasi yang paling dekat dengan pergerakan kawanan. Ya, jadi 3 perilaku ini sebenarnya yang nanti mendasari algoritma PSO, di mana kadang individu itu ternyata harus berpisah untuk bisa mendapatkan target tertentu, tapi pada akhirnya lokasi dari individu tersebut akan disebarluaskan ke individu-individu lain di dekatnya dan menyebabkan pergerakan satu individu yang didasari oleh pergerakan majority dari kawanan tersebut, dan bagaimana caranya agar individu itu tetap berada pada pergerakan kawanan. Nah, dari sana, dari penjelasan 3 perilaku tadi oleh Craig Reynolds, lalu Pak James Kennedy ini dan Russell Eberhard di tahun sini, 1995, baru dia menstate tentang particle swarm optimization. Karena apa? Dari perilaku tadi itu hanya dititik beratkan oleh satu individu terhadap kawanannya. Ya. Nah, kalau di Bapak Kennedy dan Eberhard ini lebih diperjelas lagi bahwa algoritma itu bila bisa mengkombinasikan self experience dengan social experience, ya, itu bisa menghasilkan atau bisa mencari target itu lebih cepat daripada hanya salah satunya saja yang digunakan. Dan beliau-beliau ini bisa memformulasikan kombinasi antara self experience dengan social experience melalui algoritma particle swarm optimization. Jadi, ketika ada kawanan burung, misalnya seperti ini ya, dia tidak hanya melihat kondisi satu individu terhadap kawanan, tapi bagaimana experience yang ada pada satu individu ini bisa disebar ke setiap anggota di kawanan tersebut. Jadi, experience dari satu individu terbaik, misalnya paling dekat dengan makanan gitu ya, karena dia ternyata yang paling dekat dengan makanan yang dituju, experience ini dibagi rata ke kawanan yang lain ya, burung-burung yang lain ini, agar pergerakan burung-burung yang lain ini bisa mendekati makanan yang dituju di sini. Jadi nggak lagi ke sana arahnya, tapi mungkin mendekati yang ini. Misalnya makanannya ada di sebelah sini, dekat burung terbaik yang ini. Nah, kemudian beberapa vocab yang harus dipahamin ya kalau kita menggunakan algoritma PSO adalah seperti berikut: population, fitness, p-base, g-base, position, velocity. Sebentar ya, ini sepertinya ada orang. Mohon maaf. Apa sih? Bukan di sini, tahu di depan rumah. Bukan. Oke, kita lanjut ya. Mohon maaf sebelumnya. Nah,
Ini suara saya masih terdengar ya? Masih, Bu. Oke. Nanti kalau rekan-rekan semua ada pertanyaan, silahkan dicatat aja, nanti ditanyakan ya. Nggak masalah, seperti itu. Oke, mengenai vocabulary, ada vocab-vocab tertentu ya, population, fitness, P-base, G-base, position, dan velocity. Population seperti biasa, ini adalah grup dari beberapa partikel. Nah, kalau di sini, kalau kemarin itu individu, kalau sekarang kita sebutnya partikel. Jadi populasi adalah kumpulan dari beberapa partikel. Fitness adalah fungsi target yang akan dituju. Nah, fitness ini ya menjadi apa yang akan kita evaluasi tadi ya, apa yang mau kita optimalkan. Dan nanti satu partikel akan dihitung fitness-nya. Kemudian P-base ini adalah base agent, atau P itu bisa represent position, ya, ini lokasi. Jadi bisa base agent atau base location. Kalau G-base ini adalah global base. Global base dari posisi-posisi yang ada sebelumnya. Jadi ini G-base ini yang terbaik di antara yang terbaik dari setiap iterasi. Kalau P-base bisa jadi dia terbaik tapi hanya di satu iterasi. Nah, terus yang lainnya adalah position, ya, kecepatan dari suatu partikel, lokasi, posisi dari suatu partikel, dan yang terakhir adalah velocity, kecepatan dari satu partikel. Dan terkait konsep dari PSO ini dalam menjalankan algoritmanya nanti perlu beberapa partikel. Jadi perlu ada sebuah populasi yang terdiri dari beberapa partikel. Dan beberapa partikel ini nanti yang akan membentuk suatu kawanan yang bekerja ataupun bergerak di dalam search space mencari solusi terbaik. Dan setiap partikel di dalam search space nanti bisa diubah-ubah, bisa mengubah-ubah individunya, maksudnya bisa mengubah dirinya ini dari segi position ataupun velocity-nya. Tergantung dari dirinya sendiri dan dari pengaruh kawanan. Nah, terus di sini beberapa partikel tadi nanti kan di setiap iterasinya akan selalu berubah-ubah nilainya. Karena apa? Karena akan mendekati nilai solusi yang dicari. Dan perubahan swarm-nya tadi bekerjanya akan dibatasi oleh search area, di mana search area ini menggambarkan possibility dari solusi yang akan dicari. Nah, kemudian pergerakannya tentu akan mendekati solusi yang akan dicari dan untuk mencari global optimum. Global optimum itu apa? Global optimum adalah solusi yang terbaik di antara yang terbaik. Jadi dari setiap iterasi dicari solusi terbaiknya seperti apa, dan dibandingkan iterasi 1 dibandingkan dengan iterasi 2. Solusinya baikan yang di iterasi 1 atau iterasi 2. Jadi nanti di sini terus dibandingkan dan yang di-keep adalah solusi yang terbaik. Nah, kemudian each particle keeps track its best solution and the best value of any particle. Ya, setiap partikel nantinya akan memiliki solusi terbaik untuk dirinya sendiri. Ya, ini bisa disebut ini P-base. Dan juga bila ternyata P-base itu dibandingkan dengan partikel lain, ya. Jadi satu partikel kan punya nilai yang terbaiknya berapa. Tapi kan dalam populasi kita punya banyak partikel nih. Nah, di dalam populasi tersebut siapa yang paling baik? Nilai yang paling baik tersebut disimpan menjadi G-base.
Tapi ini hanya untuk satu iterasi dulu. Ya. Jadi nanti kita lihat. Nah, untuk konsep dari PSO sendiri, setelah kita tadi mengerti sedikit ya tentang bahwa PSO itu harus membuat populasi dulu, populasinya terdiri dari banyak partikel, di mana partikel itu punya posisi dan kecepatan tertentu. Ya, position and velocity di sini. Nah, sekarang ketika kita melihat satu partikel itu tadi harus dilihat juga bagaimana satu partikel itu hubungannya dengan partikel-partikel lain, ya. Dan dari satu partikel tersebut harusnya bisa dipahami bahwa ada jarak antara satu partikel dengan partikel yang lain. Nah, di sini kita harus perhatikan bahwa tadi PSO itu bukan hanya algoritma yang berdasarkan self-experience, tapi juga ada swarm experience, ya kan? Ada experience pengalaman dari partikel lain. Nah, jadi jarak, intinya kita akan menghitung jarak antara posisi suatu partikel terhadap posisi personal base yang lain misalnya ya. Ini personal base terhadap posisi yang lain dan posisi dia terhadap global base-nya nanti seperti apa. Nah, jarak ini yang lama-lama akan diperdekat. Agar apa? Agar pergerakan dari satu partikel itu akan sama-sama menuju solution yang akan dicari. Jadi di sini awalnya ada satu partikel ya dengan kecepatan tertentu nih. Kecepatan tertentu. Dia ada satu partikel X di posisi sekian dengan kecepatan sekian. Nah, kemudian harusnya ya setelah dicari global base-nya mana gitu ya. Ternyata di sini ini global base yang ada di iterasi 1 misalnya. Nah, hal ini akan mempengaruhi posisi partikel ini di iterasi selanjutnya. Nah, bila awalnya dia dengan velocity ke kanan, tapi karena ada solusinya itu di sebelah sini, akhirnya si partikel ini diformulasikan ya, dihitung update jarak antara dia dengan P base, jarak antara dia dengan G base, ternyata nanti pergerakannya akan menuju kondisi ini. Posisinya berubah jadi di sini dengan kecepatan tertentu. Ya, dengan kecepatan tertentu. Dan di sini lagi salah satu ilustrasinya. Jadi kalau di awalnya itu ada satu partikel, kita tahu nanti akan ada beberapa iterasi untuk mencapai nilai yang dituju, ya, di sini. Nah, satu partikel tadi memiliki velocity, ya kan, dan memiliki posisi. Nah, untuk velocity-nya sebenarnya bisa di breakdown jadi 3. Ada inertia velocity, cognitive velocity, dan social velocity. Dan dari 3 ini, resultannya didapatkan nanti new velocity-nya untuk iterasi selanjutnya. Begitu juga ketika di sebelah kanan, ya. Ini untuk T sama dengan 0. Nah, ini T ditambah 1. Ketika sudah terupdate dari kondisi yang ini pertama kan, dia pindah ke kondisi kedua sini. Karena apa? Karena solusinya ada di sini. Dari sana nanti juga dilihat untuk mengupdate lagi di posisi selanjutnya, dia akan melihat velocity yang dari 3 komponen tadi. Inertia velocity-nya untuk mencapai fungsi tujuan di sini, cognitive velocity, dan social velocity.
Dan ini kalau dilihat yang merah ini adalah search space-nya. Ini boundary yang kita pasang dari upper and lower bound, begitu ya. Upper and lower bound boleh. Hijau-hijau ini adalah partikelnya, dan search space, solution-nya yang dicari di tengah ini. Nah, ketika kita melihat satu partikel, itu kita harus melihat interaksi sosial ya, antara satu partikel dengan partikel lain, dan juga lokasi. Lokasi ini secara geografik ya. Lokasinya di mana, posisinya di mana. Jadi kalau yang geographical point of view itu tergantung dari posisi, letak si individu, letak si partikel. Kalau yang sosial itu tergantung dari interaksi yang bisa direfleksikan melalui velocity-nya. Kemudian, ini untuk globalnya, maka nanti kalau ada kata-kata global base di coding, biasanya dia adalah nilai yang terbaik dari keseluruhan partikel yang ada pada search space yang kita sudah tentukan. Nah, ini adalah pseudocode-nya ya. Bagaimana sih membuat algoritma PSO? Yang pertama tentu membuat dulu swarm-nya, populasinya dibuat, lalu setiap partikel yang ada di populasi tersebut dicari base position-nya. Ya, dicari base position-nya. Dan karena kita mencari yang terbaik, tentu harus ada proses perbandingan antara satu partikel dengan partikel yang lain. Bila nilainya lebih baik, maka dia akan disimpan menjadi yang terbaiknya. Dan bila tidak, ya kita pakai yang sebelumnya. Dan dari pengformulasian personal base position dan dibandingkan dengan neighborhood base position, lalu diupdate velocity-nya, diupdate posisinya yang terbaru, lalu diulang lagi menghitung fitness-nya. Nah, kalau di sini parameter yang ada sebenarnya adalah A ya, populasi, kemudian P, position dari setiap partikel, F-nya adalah yang fitness function tadi, V adalah velocity, dan ada V ya. Jadi V dalam fungsi A-nya, fungsi kecepatan tapi yang dipengaruhi oleh partikel tetangga gitu, partikel yang ada di dekat si satu partikel ini. Dan di PSO itu dia serupa dengan metode, dia sebenarnya mirip GA itu, tapi yang berbeda di sini PSO ini akan mencari satu nilai solusi gitu. Dan yang berbedanya adalah search space-nya kan tadi dijaga tetap, namun yang bergerak adalah partikel-partikelnya. Nah, ini untuk algoritmanya, algoritma PSO dengan kawanannya ya. Jadi yang seperti tadi sudah inisialisasi partikel di dalam populasi, lalu bergerak dari satu partikel ke partikel lain. Oh, tapi yang ini iterasi maksimum ya. Jadi kalau ini setelah kita inisialisasikan populasinya, kita tentukan iterasinya berapa, lalu perhitungan fitness untuk setiap partikel, dibandingkanlah fitness dari setiap partikel tadi untuk bisa menyimpan P-base-nya, dan dicari setelah semua iterasi berjalan, ya, dilihat mana yang menjadi global base. Dan setelah mendapatkan hal tersebut,
di-update ulang velocity terbaru dan di-update ulang posisi terbaru. Posisi itu cara mencarinya sama dengan posisi awal ditambah dengan velocity. Dari sini iterasi akan berjalan lagi menggunakan posisi dan velocity yang sudah diupdate, dihitung ulang fitness-nya, dicari lagi P-base dan G-base-nya. Terus berulang hingga didapatkan fungsi tujuan yang diinginkan. Nah, ini untuk rule-nya, rule update partikelnya. Yang paling penting di PSO itu ada dua ini sebenarnya. Bagaimana mengupdate posisi dan bagaimana mengupdate velocity. Jadi kalau ditanya PSO itu apa? Nah, formulasi yang dapat menggambarkannya dua ini. Bahwa PSO itu sangat bergantung dari posisi partikel, di mana posisi partikel mencarinya dengan cara posisi ditambah velocity. Velocity-nya dihitung dari mana? Velocity dihitung dari rumus ini, bahwa ada velocity yang sudah diinisialisasi di awal, ditambah dengan C1 kali random kali P-base min P, ditambah C2 kali random kali G-base min P. P-nya apa? P-nya position. P-nya apa? P-nya position, ya. C1 dan C2 adalah weight, pembobotan. Adalah inersia. Inersia agar bisa mendapatkan solusi terbaiknya itu lebih cepat lagi. Dan P-base itu apa? P-base adalah base position. Kalau G-base ya global base position. Ya. Nah, yang ini global base, ini P-base. Jadi yang ini termasuk yang individu, kalau yang ini interaksi sosialnya dengan kawanan. Nah, nanti jadi dalam PSO ada beberapa parameter yang harus dicek. Ada yang harus kita set gitu ya, yaitu C1, C2-nya nanti. Dan selanjutnya, number of particle, banyaknya partikel yang biasanya diset, biasanya antara 10 sampai 50. Jadi nanti tentu akan berkembang bila ternyata variabel yang mau dicari nggak cuma satu, misalnya 2, 3, 4, 5, ya kan? Berarti nanti matriksnya akan menjadi 10 kali 5 misalnya, kalau 5 variabel yang dicari, 50 kali 5, kalau 5 variabel yang dicari. Tapi untuk jumlah partikelnya adalah 50. Kemudian kita perlu memperhatikan tadi pengesetan C1, C2 sebagai weight, karena ini bergantung, mempengaruhi maksudnya dengan pengupdatean nilai personal base-nya dan nilai neighborhood base value-nya. Yang ini yang global base tadi, yang ini P-base. Dan biasanya ada formulasi khusus, C1 tambah C2 harus 4 misalnya. Tapi ini biasanya nyarinya menurut trial and error. Nah, bagaimana kita menentukan C1, C2? Caranya adalah dengan mencoba cari jurnal referensi. Karena kadang perkembangan yang PSO ini kan masih banyak ya sampai sekarang, walaupun dia termasuk algoritma yang lama. Tapi yang akan berbeda-beda dari yang PSO zaman dulu dan PSO zaman sekarang adalah bagaimana mentuning nilai C1, C2-nya ini. Mencari rumusan yang pas agar solusi yang dicari itu cepat didapat gitu solusinya. Dan penting untuk diperhatikan ini ketika kita menginisialisasikan velocity di awal. Velocity kalau diinisialisasikannya terlalu rendah, algoritmanya nanti pergerakannya untuk mencari solusi yang dituju akan lambat. Tapi kalau ketinggian, dia akan jadi tidak stabil. Karena apa? Pergerakannya jadi sangat dinamis gitu. Dan bisa-bisa update posisinya tadi, ketika kita P sama dengan P tambah V ya, kalau V-nya ketinggian, bisa jadi solusi yang ditawarkan, P terbarunya nanti akan jauh di luar dari search space.
Dan hal tersebut yang membuat algoritma menjadi tidak stabil. Nah, sekarang untuk algoritmanya seperti ini, kita bisa buat populasi ya, diulang-ulang lagi. Kemudian dievaluate posisi dari setiap partikel terhadap fungsi objektifnya. Lalu dilihatlah partikel saat ini nih, bagaimana kondisinya terhadap partikel sebelumnya. Dilihat dari apanya? Dari posisinya. Kalau bagus yang saat ini, ya berarti yang saat ini inilah yang menjadi posisi terbaik. Sehingga posisi terbaik nilainya harus diupdate berdasarkan posisi partikel saat ini. Dan lalu ini ya, ini yang tadi dicari posisi terbaik. Dan kemudian di update velocity-nya. Setelah dapat posisi, baru diupdate velocity-nya. Velocity dihitung seperti ini. Jadi ini velocity awal ditambah dengan C1 V1 ya dari P base min P ditambah C2 V2 GB global base min P. Dapat V yang terbaru, maka position untuk iterasi selanjutnya di-update dan proses ini akan berulang-ulang terus sampai dapat nilai yang terbaik. Nah, jadi kalau dilihat velocity formula ini yang sangat penting kalau di PSO. Karena kita harus ngeset C1-nya, C2, dan velocity ini yang menjadi dasar pengupdatean posisinya partikel nanti. Ini ya. Dan 3 ini inersia, ataupun ini kecepatan yang diinisialisasikan di awal, personal influence, dan social influence. Apa saja fungsi dari ketiga part ini? Satu part inersia berfungsi untuk membuat pergerakan partikel bergerak pada kecepatan dan arah yang sama. Ini nih arah swarm-nya. Kalau personal influence, ini untuk mengupdate nilai tiap individu, tiap partikel, dan untuk mengarahkan satu partikel tersebut. Pergerakannya harus kemana dia baiknya. Kalau social influence ini mirip yang inersia, ini mengarahkan keseluruhan swarm untuk bergerak menuju solusi yang ingin dicapai. Oke, dan ini kalau dilihat dari fungsi inersia dan personal base tadi, ada fungsi intensifikasi dan diversifikasi. Kalau intensifikasi adalah bagaimana nantinya algoritma PSO bisa mengeksplor solusi-solusi yang ada dan mencari nilai terbaik. Kalau diversifikasi ini memberikan opsi lain gitu ya, memberikan opsi lain. Jadi agar tidak terjebak di lokal optima. Jadi kalau yang ini ya arahnya pasti, tapi kalau yang ini akhirnya membuat dia ada nilai randomnya. Karena siapa tahu ada search space yang belum dicari, belum dijajaki oleh satu partikel gitu. Nah ini kira-kiranya ya ilustrasinya. Awalnya kita ada search space-nya, kita sudah tentukan begitu kotak ini. Dan kita sudah berikan beberapa partikel. Jadi populasinya terdiri dari 10 nih, 10 partikel. Dan yang merah-merah ini mempengaruhi fitness-nya. Ya, jadi kalau dihitung fitness yang terbaik itu adalah yang merah paling gelap ini. Jadi harusnya semua partikel nanti akan bergerak menuju yang ini. Mungkin nggak si partikel ini keluar dari search space-nya? Menurut kalian gimana? Apakah mungkin search space-nya ini keluar dari, partikel ini keluar dari search space-nya? Ada yang bisa membantu?
Jam jawab, Bu. Siapa ini? Waras, Bu. Ya, silakan. Kalau menurut saya ada kemungkinan keluar, Bu. Kalau misalnya algoritmanya nggak stabil, Bu. Ada kemungkinan keluar ketika algoritmanya nggak stabil. Kenapa algoritmanya nggak stabil? Kalau itu saya masih kurang paham, Bu. Soalnya saya baca dari slide sebelumnya, Bu. Baik. Terima kasih, Faras. Siapa yang mau mengimprove jawaban Faras? Mungkin nggak satu partikel ini keluar dari search space-nya? Betul jawaban Faras. Mungkin. Apa yang membuat dia bisa jadi keluar dari search space-nya? Tadi diingat bahwa satu partikel itu harus dilihat apanya? Posisi dan velocity. Jadi, dari clue itu coba ada yang bisa membantu? Teman-teman, oke. Tadi, ketika ada velocity-nya di set terlalu kecil atau terlalu besar. Ya nggak? Kalau, saya jawab aja ya kalau gitu. Kalau ternyata misalnya tadi bahwa nih, satu partikel ini dia kan punya P dan punya V. Positionnya dia di sini dan lokasinya di sini. Itu untuk iterasi pertama. Ketika dihitung nanti V sama dengan yang rumus tadi kan, V ditambah yang personal ditambah yang global. Ternyata posisi kedua, ini posisi satu nih, seret. Posisi kedua itu sama dengan P1 tadi ditambah V. V yang terbaru. Ternyata karena ada fungsi random di dalamnya, V-nya itu sangat tinggi misalnya. Kecepatannya itu misalnya segini dapatnya. Akhirnya P2 dia harus berada di sini kan. Karena P1-nya sekian ditambah V-nya. Seret, dia ada di sana. Dia berada di luar dari search space. Nah, bila posisi dari solusi itu berada di luar search space, apa yang baiknya kita lakukan? Ada yang bisa membantu? Apakah kita akan membiarkannya di luar atau bagaimana? Silahkan. Ingat, ini search space, dia dibatasi oleh apa? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Faras ya? Ya, Bu. Gimana? Saya mau nanya mengenai velocity, Bu. Itu velocity itu mengenai arah partikelnya nggak, Bu? Velocity itu kecepatan. Oh, cepat. Kalau mengenai arah partikel tuh sebutannya apa ya, Bu? Saya agak lupa tadi. Ya, kecepatan ini ya pada akhirnya akan mengarahkan si partikel. Karena ini, jadi ini pengertiannya bukan pengertian secara literal ya, bahwa arah itu nanti ada besaran dengan arah kayak vektor, bukan. Tapi velocity ini akan membantu mengarahkan si posisi tadi. Jadi dari posisi satu dia bisa berpindah ke posisi kedua itu karena ada pengaruh velocity. Nah, ini V. Yang ini P. Ini P2, ini P yang terupdate gitu. Monggo, tanya lagi kalau kurang paham. Mencoba menjawab, Bu. Ya, silakan.
nama Faras nih nomor 1840. Dari yang saya pahami Bu, kalau misalnya partikelnya keluar agar tetap ke dalam itu mungkin bisa ditambahkan variabel velocity-nya Bu, agar mengarah ke dalam kembali lagi Bu. Agar ditambah lagi velocity. Iya Bu. Oke, itu satu opsi. Terima kasih. Ada opsi lain nggak? Yang lain? Mungkin sudah berpengalaman mainan algoritma PSO? Baik, kita lanjut aja dulu ya. Jadi, betul yang dikatakan Faras, kalau dia supaya ke dalam lagi, misalnya bisa ditambahkan velocity. Tapi hal itu hanya bisa bekerja kalau masih dalam search space. Gitu. Jadi pengaruh P dan V ini kepada suatu partikel itu bila dia berada di dalam search space. Ya. Tapi kalau sudah ternyata kita update position yang terbaru, dia berada di luar search space, yang bisa mengembalikan dia ke dalam adalah apa? Adalah inisialisasi dari upper bound dan lower bound. Ketika kita membuat range, misalnya yang tadi populasinya di generate 0 sampai, misalnya ya, 0 sampai 10. Nah, ternyata ini 10 kan, ini 10. Ini ternyata 12. Nah, ketika dia 12, dia kan lebih dari 10. Maka partikel 1, walaupun dia harusnya nilainya 12, dipaksa untuk harus sama dengan 10 lagi. Jadi bukan di sini kondisinya, tapi dia karena ada range, dia harus kembali ke sini, ke nilai 10. Jadi dipaksa oleh range ini. Nah, bagaimana sih ilustrasinya sebenarnya? Ilustrasinya tuh seperti ini. Tunggu ya, kita lihat dari jawabannya itu tadi si Faras. Kita akan coba lihat yang di sini. Nih, ya, ingat yang merah ini adalah search space. Dari mana search space ini dicari, dibentuk, bagaimana cara membentuknya? Membentuknya itu dengan, mana MATLAB saya? Membentuknya itu dengan ini. Terlihat ya ini? Membentuknya dengan memberikan limitasi. Nih, membentuknya dengan memberikan limitasi. Min 4, min 2 misalnya. Lalu nanti populasinya kan dibuat untuk bisa berada pada limit yang sudah dibuat tadi. Dan harusnya bila jawabannya itu di luar, nah ini, bila jawabannya ternyata di luar limit yang ditentukan, misalnya ini akan limit 1 nih lower bound, yang bawah, limit bawah, yang ini limit atas. Berarti ini nilai paling maksimum, yang ini nilai paling minimum. Kalau ternyata posisinya yang habis diupdate tadi, dia jauh di bawah limit minimum. Nah, posisi harus dipaksa untuk nilainya sama dengan limit minimum tadi. Dan sebaliknya, kalau ternyata posisinya lebih besar dari nilai limit maksimum, maka posisinya harus dipaksa sama dengan limit. Gitu. Ya. Tapi kalau dia masih berada dalam search space yang benar, masih di antara limit minimum dan maksimum ini, betul yang Faras bilang.
perubahan posisi satu partikel dipengaruhi dari velocity-nya. Dan ini untuk ilustrasinya ya. Search space tadi udah kita buat limitnya. Kita buat limitnya, jadi populasinya harusnya ada di sini-sini aja. Dari sana, dari limit yang kita bangun, kita coba generate beberapa partikel, random. Random harus berada di dalam apa? Di dalam limit yang dibuat tadi. Ya, di dalam limit yang dibuat tadi. Dan kemudian kita lihat, nah, ada batas dari si search space kan, tadi sesuai dengan limit, yaitu yang si bundar biru. Nah, dari sini kalau kita tahu tadi, setiap partikel akan memiliki kecepatan. Agar apa? Agar bisa menemukan solusi terbaiknya. Nah, kecepatannya tadi kan sangat bergantung dengan dirinya sendiri ya, kemana, dan berdasarkan letak dia terhadap fungsi tujuan. Ya, letak dia berdasarkan fungsi tujuan, maka ternyata velocity-nya harus seperti ini misalnya. Namun kemudian, namun pada akhirnya update posisi dari satu partikel ini, apakah dia harus di sini? Misalnya, atau yang ini, satu partikel ini, ternyata update posisinya ada di sini, ya. Atau misalnya ada posisi-posisi di mana dia menyebabkan satu partikel itu harus keluar di sini misalnya. Nah, boundary yang di sini ini yang membatasinya. Dia nggak boleh keluar di sini, tapi akan dipaksa untuk paling maksimum ada di boundary yang sudah kita tentukan. Jadi seperti itu kira-kiranya gambarannya ya. Bagaimana nanti membatasi partikel agar selalu berada dalam search space-nya. Nah, hal ini tentu perlu formulasi yang secara empiris harus kita cari tahu ya. Search space-nya baiknya berapa boundary-nya. Agar apa? Agar search space tersebut tetap dapat mencari nilai yang dituju, fitness terbaik, dan solusi yang ditawarkan itu berada pada search space-nya. Ya, kira-kira begitu. Silakan kalau ada yang mau menanggapi. Nah, ini ya, jadi itu tadi satu tips untuk melihat pergerakan partikel, bagaimana mengupdate-nya. Dan ini kalau ilustrasinya kita lanjutkan, jadi awalnya tadi kita generate beberapa partikel, satu populasi ada 10, kalau di contoh ini, search space-nya adalah ini misalnya, lalu dia saat iterasi kedua, dia semakin dekat, ya ini semakin dekat dengan search space, ada juga yang semakin jauh. Nah, kemudian semakin seperti ini, dan pada akhirnya harus mendapatkan fitness yang dituju. Kalau di formulasi ini mencari fitness yang paling maksimum. Seperti itu. Nah, jadi tentu pembuatan search space-nya ini, maksudnya model dari search space-nya, kita dalam menentukan range-nya itu harus diperhatikan agar bisa mengcover fungsi tujuan yang diinginkan. Ya, seperti ini. Dan oke, kita lanjut. Nah, di titik apa algoritma itu akan menghentikan iterasinya? Ya, jadi untuk PSO, bagaimana sih yang bisa mendasari perhentian atau penyetopan iterasinya, atau penyetopan ya iterasinya benar, ya itu berarti harus memikirkan kriteria
apa yang harus dipenuhi. Nah, kriterianya bisa jadi seperti ini, bahwa kadang-kadang PSO itu bisa jadi dia konvergen lebih dulu gitu, padahal belum mendapatkan solusi yang diinginkan. Dan tentu hal tersebut harus dihindari. Jangan sampai kita mendapatkan solusi, tapi ternyata solusinya tidak optimal. Nah, yang kedua, perlu diperhatikan ketika kita akan menghentikan program PSO, kita harus lihat nilai fitness yang diambil oleh algoritma tersebut untuk menghentikan iterasinya, apakah sudah sesuai dengan tujuan kita gitu. Karena kadang-kadang stopping condition ini memerlukan perhitungan yang berulang dari fitness function. Takutnya dalam kita membuat algoritmanya, kita tidak menginputkan formulasi fitness function yang benar, dan atau ketika iterasi kedua, fitness-nya itu belum terupdate misalnya. Jadi masih pakai fitness yang lama, yang belum terbaik. Akhirnya kan nanti algoritmanya jadi tidak mendapatkan solusi yang optimal. Dan yang ketiga juga ada sebenarnya kita bisa tentukan dari pengesetan iterasi maksimum. Jadi untuk menghindari ini computational complexity, kita bisa tentukan iterasinya mau misalnya 100 atau 50 iterasi. Setelah 50 dia harus stop misalnya. Tapi hal tersebut harus memperhatikan tadi plot convergence curve-nya seperti apa. Baik, saya lanjut dulu. Nih, di sini stopping criterion ya. Ini adalah kriteria untuk menghentikan algoritmanya. Bisa kita gunakan seperti yang lalu, mencari nilai error paling minimum, mencari nilai error yang paling minimum antara iterasi 1 dengan iterasi kedua dengan iterasi ketiga. Atau yang ketiga, yang saya bilang, kita mengeset dari awal berapa sih jumlah iterasi yang harus dikerjakan. Nah, nanti dari sana baru diamati threshold-nya, apakah hasilnya sudah sesuai atau tidak. Atau di sini bisa dihentikan ketika jarak antara swarm sudah sangat dekat. Jadi close to zero. Jadi tadi 10 partikel yang awalnya tersebar, ternyata makin lama kan makin satu yang sama. Jadi jarak itu bisa digunakan untuk termination-nya. Rumusnya adalah sekian. Jadi ini F-nya adalah fungsi jarak antara satu partikel dengan partikel lain. Dan ya, itu tadi ya, kira-kira proses dari PSO-nya, dan apa sih keuntungan dan kelemahan dari PSO. Keuntungannya bisa dibuat mendesain dengan gampang ya, untuk variabelnya bisa kita tentukan sendiri, gampang, mau 2, mau 3, 4, 5, dan yang penting nanti populasinya diinisialisasikan di awal. Terus yang kedua, PSO ini cenderung gampang, karena tadi buat populasi, hitung fitness-nya, update posisi, update velocity, update posisi lagi, terus berulang sampai dapat nilai terbaik. Jadi dari segi step dia tidak rumit. Kemudian ini bisa paralel dalam mencari prosesnya, nggak perlu turunan-turunan. Terus parameter yang digunakan sedikit, ya, dan bisa mencari global search algorithm. Tapi ada kelemahannya, yaitu bisa jadi dia tidak mendapatkan nilai yang optimal
Artinya dia terjadi konvergensi yang lebih dini terjadi gitu. Jadi belum sampai nilai optimal dia udah menganggap itu adalah nilai yang paling optimal. Karena apa? Karena ada yang tadi sebenarnya limit search space. Karena kan bisa jadi partikelnya tuh seharusnya di luar search space dan bisa jadi juga jawaban yang sebenarnya ada di luar search space. Tapi karena algoritma PSO ini harus partikel-partikelnya harus berada di search space yang sudah ditentukan, akhirnya jawaban yang didapat itu bukan jawaban yang optimal. Dan ini kalau di upgrade lagi PSO-nya, bisa jadi proses konvergennya untuk mendapatkan nilai optimal tadi sangat lambat. Dan PSO yang tadi dijelaskan itu hanya generalnya saja, hanya penjelasan algoritma secara general. Pada kenyataannya, banyak sekali penggunaan yang menggunakan PSO ini dan banyak sekali pengembangan dari algoritma PSO. Dia bisa jadi binary PSO, mirip GA. Dia bisa jadi kooperatif multiple PSO, berarti dia fungsi objektifnya bukan cuma satu, tapi bisa jadi lebih dari 2, lebih dari 3, dan harus saling berhubungan. Bisa untuk mutasi PSO, ya, jadi macam-macam. Sehingga kalau baca paper, saya dia ngomongin PSO, harus dilihat lagi. Formula dari velocity-nya itu seperti apa? Apakah dia PSO biasa atau PSO yang sudah di-upgrade, sudah di-improve PSO misalnya. Kemudian ini ya, yang tadi adalah yang biasa, standar PSO. Nah, ada juga PSO yang bisa diupdate berdasarkan weight-nya, constriction factor, jadi ditambahkan C, CW, A, nih, ya macam-macamnya, dan ini bisa dilihat kalau standar PSO yang seperti tadi. Dan yang paling penting ingat bahwa poin pentingnya PSO ya cuma velocity dan posisi. Ya. Dan di sini ya, kalau ini yang standar. Nah, kalau yang ini adalah PSO model yang inertia weight. Coba dilihat formula dari V-nya. Dia agak berbeda ya. Karena apa bedanya? Kalau yang di standar tadi ya langsung V ditambah C1 random, bla bla bla, ditambah C2 random, bla bla bla. Kalau yang W, di inersia awal diberi weight. Ya, weight-nya ini agar apa? Agar cepat mendapatkan solusi, sehingga iterasi yang digunakan nanti jadi lebih sedikit. Bagaimana mengganti PSO standar dengan PSO W? Ya, ganti saja fungsi velocity-nya. Dan diberikan rumus W-nya untuk masing-masing iterasi. Itu ya. Dan nih untuk yang PSOC, dia menghitung constriction factor. Constriction factor. Dan apa yang berubah dari velocity-nya? Yang berubah karena ada constriction factor, formulasi yang awal dari standar PSO, semuanya dikalikan dengan constriction factor-nya. Menghitung constriction factor-nya adalah sekian, ya. Dan kenapa harus ditambahkan constriction factor? Agar bisa tadi lagi mempercepat prosesnya, agar iterasinya jadi lebih sedikit. Intinya jadi waktu komputasinya lebih pendek. Dan ini kalau memakai dua-duanya, tinggal digabungkan ya. Ada constriction factor, dan untuk V-nya di awal inisialisasinya dikalikan dengan weight tertentu. Dan ini untuk PSOE. Jadi kalau PSOE ini ada penambahan nih, berapa banyak partikel yang mendapatkan fitness terbaik misalnya. Dan fitness terbaiknya itu pakai fungsi minimum. Jadi ini memperhitungkan kondisi fitness
dari partikel-partikel yang ada. Nah, kalau success percentage-nya tinggi, nanti di-update-nya seperti ini. Berdasarkan success percentage tadi. Jadi ada WA di sana sebagai weight dari V, ya. Dan ini serupa mirip sama yang PSOW, tapi W-nya nggak hanya dari weight max sama min baru dibagi begitu, tapi dihitung dari successful rate setiap partikel. Ya, jadi semakin banyak partikel yang menuju solusi terbaik, tentu semakin besar semakin besar successful rate-nya. Dan ini untuk beberapa model yang lain, ada improve PSO IA, IAC, IAC, misalnya begitu. Ya, yang perlu dilihat paling ya di velocity tadi, weight seperti apa yang harus dipasang di sana. Ya, ini misalnya, kalau kita lihat kan ini sama, ini sama, ini sama. Yang beda di sini aja, WA. Dan ada constriction factor. Nih, kalau yang WIA, dan ya kira-kira gitu. Dari segi varian PSO yang ada di dunia nyata. Yang perlu diperhatikan velocity-nya, dan setelah itu ya di-update saja posisi dari partikel. Di sini, kemudian kita kan di PSO juga sangat bergantung dari bagaimana partikel tersebut mendapatkan fitness yang terbaik. Nah, untuk mendapatkan fitness yang terbaik pun, itu ada beberapa algoritma yang bisa ditambahkan. Kalau yang di standar PSO, tinggal dihitung saja. Sudah, habis itu nggak diapa-apain. Kalau di sini, bisa jadi kita membandingkan error yang didapat dari jawaban-jawaban yang ada, dari posisi-posisi yang ada. Dan di sini fitness-nya bisa jadi dihitung berdasarkan bukan hanya dari fungsi tujuan, tapi dari nilai collaboration dari setiap posisi, dari N and E vector, ya, dibagi dengan 1 plus error. Biasanya fungsi fitness ini untuk mencari fungsi maximize, mencari nilai maksimum. Nah, bisa pakai fitness yang seperti ini modelnya. Ya, itu kira-kiranya untuk algoritma PSO. Silakan, ada yang ingin bertanya? Gimana? Ada yang masih bertanya? Monggo. Permisi Bu, izin bertanya. Ya, silakan. Siapa ini? Kemal Bu. Kemal, silakan. Baik Bu, terima kasih. Jadi saya ingin bertanya, untuk metode PSO ini, jadi untuk pencarian solusi itu bisa dilakukan secara paralel gitu Bu ya? Ya, bisa. Mau nyari apa? Ini jawabannya iya bisa saja kah? Coba Ya, Bu. dielaborate pertanyaannya. Ya, Bu. Tapi kan dari sebelumnya ada partikel yang keluar dari search space-nya. Bagaimana jikalau solusi yang dicari itu sebenarnya ada di luar search space-nya Bu? Itu saya ingin tanya Bu. Terima kasih. Gitu pertanyaannya. Baik. Saya menjawab dulu ya. Kalau ternyata search space-nya itu di luar, harusnya di luar gitu kan. Nah, bagaimana cara kita mengetahuinya? Kan misalnya di awal kita nggak ngerti ya, search space-nya ini yang baik di mana. Dan kadang kita kayak, ya udah kita buat misalnya
ini adalah search space-nya. Ya udah dijalankan. Ternyata hasilnya adalah sekian misalnya. Tapi apakah itu saja cukup? Nah, tidak cukup. Ketika kita mengerun PSO sudah dengan 10 iterasi, 1 kali running saja itu tidak cukup untuk menentukan hasilnya benar apa tidak. Karena apa? Karena ada fungsi random di sana. Artinya apa? Fungsi random berarti kalau kita run lagi untuk kedua kalinya, bisa jadi jawabannya masih sama, bisa jadi tidak. Ya enggak? Karena ini kan random. Sehingga 1 kali run saja tidak cukup, kita harus run 20 kali misalnya. Dan kita amati apakah positionnya ini dan fitnessnya ini berubah-ubah atau sudah nilainya sama. Sama terus di 20 kali run. Nah, kalau nilainya sudah stabil, sama terus, berarti kita bisa menentukan bahwa algoritma ini sudah berjalan sesuai dengan search space yang sebenarnya. Nah, tapi kalau ternyata di 20 run itu posisi terbaik dan fitness terbaiknya tidak sama dengan beda-beda terus gitu ya nilainya, maka kita harus perhatikan fungsi yang kita cari ini apa, fungsi yang paling minimum kah atau fungsi yang paling maksimum nih. Kalau ternyata fungsinya paling maksimum atau minimum, kita sesuaikan range-nya, kita langsung geser sesuai dengan yang dominan yang sesuai dengan tujuan tadi itu di position nilai-nilai berapa ya baiknya. Nah, dari sana kita bisa mengupdate limitnya. Gitu. Jadi cara ya, satu trik untuk menghadapi bagaimana kalau PSO-nya ternyata search space-nya itu sebenarnya nggak di situ, Bu, tapi di tempat lain. Nah, cara mengamatinya bagaimana? Kita harus nge-run program kita bukan cuma sekali, tapi at least beberapa kali untuk melihat sampelnya, untuk melihat trennya dari jawaban kita itu. Mungkin itu jawaban saya. Bisa dipahami kah? Kalau nggak bisa, tanya lagi. Baik, Bu. Saya sudah paham, Bu. Terima kasih banyak. Oke, sama-sama. Gitu ya, rekan-rekan. Jadi gini, kita kalau lihat lagi, ini gede banget ya. Tunggu, kita kurangi 18 aja. Jadi, 1 kali run itu yang seperti ini. 1 kali run ada inisialisasi posisi, weight yang diperlukan, C1, C2, ya. Baru dihitung, ya kan? Dan di sini ada while iter kurang dari iter max. Berarti apa? 1 kali run, dia akan stop pada iterasi maksimum. Di sana didapat nilai fungsi fitness terbaik dan posisi global base. Nah, 1 kali run ini, saya bilang tadi, tidak cukup. Harus di-run lagi beberapa kali. Jadi, kita tambahkan bagaimana cara buatnya. Cara membuatnya ya kita tambahkan saja di dalam sini. Kasih for lagi. For, misalnya trial. Trial sama dengan 1 sampai 10 misalnya. Kita mau 10 trial. Ya kan? 10 trial. Baru nanti di bawah sini dikasih N. Akhirnya apa? Akhirnya nanti program 1 kali PSO tadi berjalan 10 kali, kan gitu. Dan jangan lupa disimpan dalam matriks, misalnya FG base trial gitu. Trial, ini tadi kan trial ya. Sama dengan FG base. Terus yang satunya PG base trial.
Ini PG base. Agar apa? Agar bisa diamati. Agar bisa diamati bagaimana pergerakan FG base dan PG base-nya. Gitu. Ya, mungkin gitu ya kira-kiranya. Nanti jadi bisa kalian coba-coba. Nah, terus saya mau lanjutkan case tadinya agar kalian bisa coba-coba di rumah. Kita lanjut. Ada pertanyaan lagi kah? Belum? Baik, nanti ditanyakan ya kalau masih ada, nggak apa-apa. Di sini saya bukan kemarin ya, semester lalu pernah ikut conference, padahal itu di tahun 2020. Ini conference internasional ya, dan ternyata masih banyak yang menggunakan algoritma PSO. Nih, kalau dilihat juga ya PSO yang digunakan adalah PSO yang ada weight-nya. Nah, jadi bukan yang standar di sana. Karena apa? Di sini dilihat ada weight-nya dikalikan dengan V awal, ya, tapi dia menyebutkannya dengan P. Dan ada sintaks rumusan C1 kali random, kali P base, ditambah dengan C2 kali random, kali PG base, min posisi. Baru ini untuk update posisinya. Ya, dan saya rasa hal tersebut bukan hanya pakai PSO. Kalau kita baca paper referensi, kita lihat fungsi untuk updating position atau updating individunya apa. Karena biasanya kecerdasan buatan itu ya itu aja sebenarnya intinya. Melihat bagaimana sih formula untuk mengupdate parameternya. Nah, di sini tadi seperti ilustrasinya, bahwa awalnya nanti search space ditentukan, partikel di random di dalam search space, dan di setiap iterasinya nanti partikel akan menuju satu lokasi tertentu sebagai final solution. Dan ini PSO ya, untuk proses pencariannya itu tentu mencari nilai yang paling optimum dengan cara mengupdate posisi dengan kecepatannya. Dan ini seperti yang tadi sudah disebut ya sebenarnya, bahwa dalam formulasi kecepatannya tidak hanya dirinya sendiri, tapi juga dari informasi yang didapat dari tetangganya. Tetangga pada kumpulan swarm yang ada. Dan ini yang tadi sudah. Oke. Tunggu ya, kita mungkin langsung saja. Ini tadi juga sudah. Nah, ini terhadap tetangganya, ya. Jadi nanti dilihat sebenarnya pada proses apa sih dia melihat kondisi dirinya dengan tetangganya. Nah, kalau di coding itu ya di posisi masuk ke for partikel 1 sampai partikel n. Nah, disitulah dia dihitung fitness-nya, lalu dibandingkan dengan fitness tetangga-tetangganya. Dan ini proses perubahannya ya, tadi satu partikel menuju ke global base. Nah, awalnya dia kalau tanpa memperhatikan dengan neighbor-nya, kecepatannya di sini, dan nilai yang selanjutnya harus dituju sebenarnya di sini, kalau tanpa memperhatikan tetangganya. Tapi karena ternyata tetangga-tetangganya tadi di dalam satu kumpulan menghasilkan informasi global base-nya itu di sini loh. Nah, partikel ini harus mengubah velocity-nya dan mengubah kecepatan yang seharusnya, posisi yang seharusnya menjadi posisi yang dekat dengan global base. Nah, ini awalnya. Ya, lalu akhirnya velocity-nya harus geser ke global base. Nah, seperti itu. Sehingga posisi terkininya sekarang si partikel bukan lagi ke sini, tapi harus ke sini. Karena sudah memformulasikan dirinya sendiri dengan global base
Di mana? Di V, updating V yang untuk yang ini. Gitu. Makanya tadi rumus V-nya itu adalah inisialnya, ya, inisial position ditambah C1 random, P personal dikurangi dirinya sendiri, dan ditambahkan dengan C2 kali random, PG base dikurang dirinya sendiri. Jawabannya apa? Jawabannya yang hijau ini. Nah, untuk flowchart-nya, seperti biasa, kita harus tahu flowchart dari suatu algoritma itu seperti apa. Maka, yang pertama, populasi. Dari populasi, dilihat partikel position-nya seperti apa, velocity partikelnya seperti apa, dan lalu dievaluasi fitness-nya. Ya, untuk yang partikel di sini bisa jadi kita berikan nilai random. Untuk yang di sini, untuk velocity, nah ini inisialisasi awal bisa jadi nilainya 0 saja. Atau diberi nilai tertentu, boleh. Baru di sini dievaluasi sesuai fitness yang dituju. Lalu kemudian sudah didapatkan fitness dari masing-masing partikel, lalu dibandingkan satu persatu, dievaluasi untuk mendapatkan, oh ya, yang di sini untuk mendapatkan nilai personal base, lalu dievaluasi mendapatkan G base, lalu diupdate velocity-nya dan position-nya. Hal tersebut berulang-ulang sampai stopping kriterianya terpenuhi, baru deh kita dapat best solution. Nah, ini adalah vocab-nya ya, seperti yang tadi. Dan ini untuk case study-nya, kalau kita ternyata nyari fungsi ini lagi, gimana caranya? Yang pertama di awal, populasi. Jadi, seperti biasa, populasi kita ya buat berdasarkan boundary yang udah kita set, berdasarkan range tertentu. Dan partikelnya bagaimana? Partikelnya kita pakai random number. Contohnya seperti ini. Jadi tetap solusi yang dicari adalah dua variabel X1, X2. Partikelnya ini dicoba adalah 3 saja. Padahal tadi harusnya kalian sama-sama tahu partikel sebaiknya lebih dari 10, antara 10 sampai 50. Dan setelahnya, nah, kita tentukan tadi ya, positionnya bagaimana, terus velocity-nya bagaimana. Kalau position, kita harus perhatikan dia itu kalau bisa tersebar di dalam range yang sudah ditentukan. Kayak yang tadi gambar merah dan bundar-bundar hijaunya kayak tersebar kan, di setiap tersebar secara random di dalam search space yang warnanya merah tadi. Lalu untuk velocity di awal inisialisasi boleh kita tentukan nilainya 0 saja. Dan sehingga bagaimana? Sehingga seperti ini. X1, X2, posisi, dan velocity. Nah, coba dicek. Benar nggak ini posisinya sama dengan 0 untuk inisialisasi? Velocity-nya apakah benar 0? Sesuai penjelasan yang di sini. Ya kan? Dan untuk range ini kalau di saya nyoba min 10 dengan 10. Gitu ya. Kemudian, secara program bagaimana cara inisialisasinya? Ya, kita buat ya, ini dalam pemrograman bahasa MATLAB, pakai bahasa yang ada di MATLAB. Jadi range-nya dibuat min 10, 10, populasinya 3, variabel yang dicari 2, X1, X2, iternya awalnya 1 sampai 20. Lalu di sini untuk penyebaran posisi awal sebenarnya, di mana harus sesuai dengan range yang telah kita tentukan berdasarkan limit 1 dan limit 2. Nah, habis itu
dapatlah posisi awal. Posisi awal ini sama dengan yang tadi sudah dibuat di sini. Lalu ada inisialisasi velocity di awal yang bisa kita set saja 0. Nah, selanjutnya kita mengevaluate fitness-nya. Kita melihat fitness function-nya. Dari nilai yang sudah di random ini, dihitung fitness function-nya, didapatkan fitness-nya. Di program fitness itu, ya disesuaikan rumusnya harusnya. Fitness sama dengan nilai yang ini. Nah, dari sini, lihat ini ada I di sana. Karena apa? I ini berarti dia menghitung fitness dari setiap partikel. Dan kemudian kita compare untuk mendapatkan P-base dan G-base. Nah, di compare itu gimana caranya mengcompare? Di sini, ya, vektor yang didapat tadi yang dari fitness untuk semua partikel, dicek saja. Kalau kita ternyata nyari fungsi minimum, ya pakai fungsi min fitness. Nanti fitness base ini isinya adalah nilai minimumnya berapa pada posisi partikel berapa. Ya, pada posisi partikel 1, 2, atau 3 itu ada di yang sebelah sini. Sini ya. Lalu, nah, nilai fitness base dan indeksnya ini digunakan untuk menyimpan fitness global base. Karena ini masih iterasi pertama. Maka nanti FG base-nya, fitness global base-nya adalah fitness base, position terbaiknya menurut indeks ini, dan nilai position G base-nya dicek sebenarnya, apakah P base atau apakah PG base. Nah, fitness base nanti sama dengan FG base, karena ini masih iterasi 1. Selanjutnya, sudah didapat fitness, P-base, G-base sudah. Sekarang dilihat untuk updating velocity dan position-nya. Ini dia. Ya. Jadi, selanjutnya adalah kita harus mengupdate velocity dan position-nya dengan nilai yang terbaru. Nah, berarti keluarlah nih formula velocity, bahwa nilainya adalah seperti ini. Nah, kalian bisa tahu ya, ini berarti dia pakai yang PSO model apa dia di sana? Standarkah atau yang model apa? Lalu, setelah dapat velocity, diupdate nilai posisi terbaru. Posisi terbaru sama dengan posisi awal yang di atas yang sudah diinisialisasi, tambah velocity. Nah, selanjutnya dicek stopping kriteriannya. Dia dijalankan terus kan tadi berulang-ulang hingga stopping kriteriannya terpenuhi. Nah, kalian lihat di sini. Stopping kriteriannya apa? Apa stopping kriteriannya? Kok bisa? Sebelumnya gimana yang Ada yang bisa menjawab? Isi Bu, menjawab Bu. Siapa nih? Kemal Bu. Kemal lagi. Oke. Gimana? Kalau menurut saya stopping criterion itu ketika iterasinya maksimum Bu, menurut saya. Ya, betul. Terima kasih jawabannya. Stopping kriteriannya betul. Kalau di sini dia yang dalam loop-nya while ini. While iter kurang dari iter max, kondisi ini akan selalu dihitung. Tapi ketika iter sama dengan iter max, dia harus keluar dari while sehingga didapatkan nilai paling baiknya. P-base, PG-base, F-base, dan FG-base. Ya. Nah, ini tadi kondisi yang kalau ternyata positionnya itu di luar search space, dia harus masuk lagi ke dalam. Ya, bisa nggak kalau ini dilepas? Bisa. Apa yang terjadi? Yang terjadi bisa jadi jawabannya nanti melebar, melebar, melebar,
tidak sesuai dengan fungsi tujuan yang dicari. Bisa dimodif lagi selain ini? Bisa, tentu sangat bergantung dari tujuannya programmernya. Ya. Nah, kalau dilihat di sini, dalam proses while iter kurang dari iter max, ada fungsi fitness lagi. Nah, tipsnya kalau kalian ngoding PSO, memang nanti kerjakan dulu yang iterasi pertama tadi sampai selesai. Setelah selesai, di-copy dari fitnessnya. Fitnessnya ini sebenarnya sama dengan fitness yang pertama tadi. Ini. Ya. Jadi dia harus sama. Agar apa? Ya agar hasilnya sama. Agar hasilnya benar menuju fitness yang sama. Ya, jadi perhatikan bahwa fitnessnya itu harus sama dengan fitness di iterasi pertama. Step by step-nya sama. Setelah itu dilihat mana fitness yang paling baik, indeksnya dicatat dan disimpan jadi posisi terbaik. Ya, terus nah kalau dalam kondisi yang iterasi kedua, 3, 4 sampai seterusnya sampai iter max, ada kondisi ini komparasi, evaluasi. Apakah fitness saat ini, fitness di iterasi sekarang ini lebih baik dari fitness sebelumnya. Karena kalau fitness yang sekarang lebih baik, fitness yang sekarang yang harus disimpan sebagai FGBase. Tapi kalau fitness di iterasi sebelumnya ternyata yang lebih baik dari fitness saat ini, maka FGBase sama dengan tetap fitness sebelumnya. Ya. Jadi ini harus selalu diupdate karena apa? Karena ini nanti yang jadi evaluatornya, apakah jawabannya itu udah sesuai, apakah sudah menuju solusi yang diharapkan. Dari sana baru di-update velocity-nya dengan rumus juga yang sama dengan yang di iterasi pertama, lalu di-update posisi, dan diulang terus sampai kriteriannya tadi terpenuhi. Ya, dan ini untuk MATLAB Toolbox ada sudah fungsinya, tapi ada juga sudah saya pasang ya di sini. Tunggu. Sudah saya pasang di kuliah.itk.ac.id program ini. Silahkan dicoba, diamatin ya. Apakah sesuai dengan step by step yang tadi dan bagian mana yang kira-kira kurang tepat. Misalnya, mungkin weight-nya kayak yang kurang tepat atau C1, C2-nya ini kok 1,2 padahal seharusnya berapa. Ya kan? Nah, itu nanti kalian tolong investigasi. Terus ini ya. Tunggu, mana tadi? Oh, ini dia. Nah, jadi ada tugas mandiri 2. Untuk masing-masing mahasiswa, silahkan investigasi coding PSO tadi. Tentukan apakah benar atau salah. Kalau salah, ditemukan kesalahannya seperti apa. Dibaikin sampai jadi benar. Ya. Dan yang kedua, setelah itu silahkan sebutkan parameter apa yang perlu dipunyai PSO untuk bisa bekerja dan menghasilkan solusi yang tepat. Nah, coba kalian untuk yang investigasi ini jangan lupa dikerjakannya yang step by step ya. Satu step ditampilkan dan diberikan analisa kalian seperti apa. Satu step ditampilkan terus diberikan analisa yang seperti apa sesuai alur yang ada di flowchart. Dan berikan rekomendasi nanti ya. Selain menganalisa, kalian juga harus bisa memberikan rekomendasi. Di mana sih sebaiknya PSO-nya itu bekerjanya seperti apa? Gitu kira-kiranya. Dari sini ada pertanyaan. Silahkan. Dari saya, Bu, izin bertanya. Silahkan.
Saya Ezekiel 041723. Tadi saya mau bertanya di ini Bu, di halaman yang 20 presentasi tadi yang di PPT. Yang kedua. Iya. Iya, yang kedua, Bu. Yang case study. Halaman 20. Ini ya. 21, Bu, di situ ya. Yang tabel kuning itu. Oke, gimana? Nah, di situ kan ada for example range-nya, Bu. Nah, jika berlangsung nanti dilakukan dengan range luas, itu apakah nantinya range yang langsung dicari itu mempengaruhi kecepatan dan akurasi dalam memberikan solusinya nanti? Hasilnya itu. Iya. Baik, jawabannya adalah betul akan mempengaruhi. Karena berarti nanti waktu komputasinya, iterasi yang dibutuhkan untuk mencapai fitness yang akan dicari itu bisa lebih lama iterasinya yang diperlukan. Kalau C1, C2-nya ternyata kita ngesetnya kecil, slow banget, nggak yang sama dengan 4. Paham? Jadi range ini apakah bisa mempengaruhi? Tentu harus kita kaitkan dengan set-setan C1, C2-nya juga. Terus W1, W2-nya juga. Bisa dipahami Kak Ezekiel? Jadi kalau ternyata kita telah menggunakan default dari C1, C2 dan kita nggak tahu itu udah maksimum, udah baik apa enggak ya, ngeset parameter C1, C2-nya, tentu kalau kita bandingkan range min 10 dengan min 10, 10 dengan yang min 5, 0 misalnya, lebih cepat dicari yang mana? Untuk solusinya yang akan dicari, lebih cepat mana? Ya, range yang gede apa range yang kecil? Jawabannya lebih cepat range yang kecil. Gitu. Jadi kalau yang min 10, 10 ini baiknya memang di-adjust menjadi range yang sesuai dengan search space dari permasalahan kita. Apakah menjawab? Oh, berarti jadi di ini ya Bu ya, diperkecil atau dipilah-pilah lagi gitu ya Bu ya? Iya, betul. Baik Bu, terima kasih. Oke, sama-sama. Ya, jadi itu tadi sebenarnya clue ya. Dalam mengerjakan soalnya tadi sudah tahu berarti ada satu yang harus diperbaiki, ya kan? Di bagian range-nya. Karena kalau kita lihat ini, ya udah kita kasih aja range-nya. Min 4 sama min 2, ya enggak? Karena itu adalah search space-nya. Nah, tapi kalian bisa coba. Kalau nggak min 4, min 2, bagaimana nanti codingnya akan berjalan? Gitu. Silakan, yang lainnya. Bu, saya izin bertanya, Bu. Boleh, siapa ini? Nurhaliza, Bu. Oke, silakan. Jadi, Bu, untuk tahu fitness function-nya sudah lebih baik dari sebelumnya itu seperti apa, Bu ya? Fitness function-nya apakah sudah baik atau tidak? Iya, Bu, gitu. Baik. Untuk pertanyaan Nurhaliza, apakah fitness-nya sudah baik atau tidak? Nah, di sini kan kita dari partikel, dari populasi yang dibuat, kan dihitung fitness-nya. Berarti nanti ada fitness 1 sekian, fitness 2 sekian, fitness 3 sekian. Nah, kita harus tentukan fitness kita yang mau dicari fungsi minimum atau maksimum. Kalau minimum ya berarti tinggal diambil. Yang nomor 1 yang paling kecil itu siapa? Partikel apa? Jawabannya adalah di sini partikel 1. Nah, sekarang informasi bahwa partikel 1 memiliki fitness paling kecil itu harus disimpan sebagai P-base dan F-base. Ya. Nah, sekarang karena ini iterasi 1 misalnya, jadi kan belum tahu nih global base-nya, orang cuma ada dia, ya kan? Sehingga global base-nya nilainya sama dengan yang personal base. Makanya di sini PG base sama dengan P base.
Nih, FG-base sama dengan F-base juga. Nih, ya FG-base ya dirinya sendiri kan, berarti F-base. Nah, informasi PG-base, FG-base ini yang dibuat untuk mengevaluasi apakah fitness di iterasi kedua itu lebih baik dari yang pernah ada. Ya. Nah, di sini proses evaluasinya. Di sini nih. Kan ini tadi sudah dapat nih, di iterasi pertama yang terbaik ternyata ini. Ya kan? Nah, kita mengacunya hanya pada FG-base. Jadi posisi nanti ini mengikuti partikel apa sih yang menghasilkan FG-base terbaik itu. Gitu. Jadi hanya FG-base saja yang dibuat membandingkan. Di iterasi kedua, setelah kita juga menghitung fitness dari partikel, dan ternyata partikel 3 nih, ternyata yang paling kecil. Oke, partikel 3, fitness dari partikel 3 tadi dibandingkan dengan FG-base. Ya, jadi fitness partikel 3 yang ternyata di iterasi kedua itu paling kecil, nih, dan bernama fitness base, dibandingkan dengan FG-base. Nah, kalau hal ini terpenuhi, berarti apa? Fitness di iterasi kedua lebih kecil dari fitness global, maka fitness globalnya harus diupdate menjadi nilai yang paling kecil terbaru. Sehingga ini diturunkan jadi FGB sama dengan nilai yang terbaru. Positionnya juga, positionnya menjadi nilai position yang terbaru. Ya, dan kemudian di sini F-base sama dengan untuk iter 2 nilainya sama dengan FG-base. Jadi ini berulang-ulang ya. Tapi kalau kondisinya ternyata si fitness base di current iteration itu tidak lebih baik dari FG-base, apa yang terjadi? Keluar aja dia kan dari loopingnya if ini. Dari fungsi if-nya ini, dia tinggal keluar aja karena nggak memenuhi kondisi. Ya FG-base-nya tetap seperti FG-base yang sebelumnya, nggak perlu di-update. Karena fitness base iterasi sekarang ternyata tidak lebih baik dari FG-base. Mungkin itu, Nurhaliza, gimana? Bisa dimengerti nggak? Tanya lagi aja kalau kurang paham. Halo, saya di sini kah masih? Apa keluar dari ruangan? Masih Bu, masih ada Bu. Oke. Jadi saya mau pencet mic malah pencet keluar, Bu. Oh, jadi gimana dong? Ya udah, Bu. Tadi dengar kok, Bu, sudah. Oh, tapi sudah dengar. Oke, belum ada tanggapan lagi ya? Ya mungkin belum, Bu. Ya udah, Terima nanti kasih, Bu. dikerjakan lagi ya. Iya, sama-sama. Silakan yang lain. Ya, jadi ini tugasnya kan saya kasih yang ini. Silahkan dilihat. Tapi kalau kalian mau pakai yang toolbox MATLAB, silakan juga gitu. Ya, ini dibandingkan saja dengan yang pakai toolbox. Lebih mudah mana kalau kalian ternyata pengennya yang itu. Tapi tetap coding yang ini harus dianalisa ya, diinvestigasi tadi. Ya, gimana? Ada lagi kah rekan-rekan semua? Bu, izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Saya Kemal, Bu. Jadi untuk tugasnya apakah disuruh juga untuk mencari iterasi yang mendekati final solusi, Bu? Kalau itu harusnya nggak disuruh pun dicoba ya nggak? Gimana menurut kalian? Itu tergantung kalian sih. Kalau kalian memang nyampe ke sana, berarti memang bagus. Ya memang seperti itu. Karena kalau kita ngelihat
investigasi ya, codingan PSO, tentu kita harus lihat starting sampai end-nya bagaimana. Startingnya apa? Startingnya pembuatan populasi. Endingnya apa? Apakah stop di while tadi? Enggak kan? Stopnya harus di final solution. Gitu. Gitu sih jawabannya, Kemal. Gimana? Coba dulu ya. Semoga bisa sampai ke sana. Kalau nyobanya pakai coding, kalau tulis tangan ya sedih ya. Paham ya? Kalau iterasi 1, 2 saja mungkin kita kayak di random pakai tangan aja dihitungnya oke. Tapi kalau mau 10 iterasi kan sebaiknya langsung pakai program gitu loh. Jadi kalian secara nggak langsung dipaksa untuk mencoba di MATLAB-nya atau mencoba di Python-nya gitu. Jangan hanya ketika mengerjakan tugas ya, sesuatu tuh sebaiknya yang tuntas. Jangan hanya mengumpulkan batas minimum. Ya enggak? Kalau bisa harus ekstra, tapi jangan lebay gitu. Jadi kalian harus bisa melihat runtutannya. Gimana sih sebenarnya algoritma itu agar bisa tuntas ya, berarti sampai dapat final solution. Jadi rekomendasinya di sini arahnya ke sana. Agar lebih baik untuk mendapatkan final solution-nya, maka bagian ini harusnya seperti ini, bagian ini harusnya seperti ini. Nah, begitu gambarannya. Apakah menjawab, Kemal? Baik, Bu. Mungkin nanti kami akan usahakan, Bu. Oke, semangat ya. Silahkan yang lain. Silahkan ya, kalau ternyata rekan-rekan semua pas belajar kurang mengerti gitu, atau ada yang terlewat, itu boleh ditanyakan. Kalau malu-malu bertanya dalam forum, bisa bertanya dalam Japri chat WA. Tapi nanti menjawabnya juga, ya pas saya bisa langsung saya jawab gitu ya. Kalau saya belum bisa, saya tunggu dulu, nanti dijawab. Pasti dijawab, insya Allah. Jadi, enggak masalah ya. Tapi tentu lebih baik kalau di dalam forum. Agar apa? Agar semua orang, semua mahasiswa bisa mendapatkan informasi yang sama. Gitu. Ya dah, gitu aja mungkin ya. Rekan-rekan semua jangan lupa absen. Kalau belum ada pertanyaan lagi, kita bisa akhiri pertemuan pada hari ini. Dan ya sebelumnya gitu ya, cara saya ngomong emang cepet dan kadang nggak ada titik komanya. Jadi monggo kalau mau diinterupsi dan bertanya gitu, nggak apa-apa. Baik, bisa saya akhiri ya, berarti rekan-rekan semua cukup? Mungkin cukup, Bu. Oke. Oke, baik. Karena waktunya Jumatan dan waktunya makan siang, kita akhiri ya pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat dan dikerjakan tugasnya. Sekian, terima kasih semua. Sehat-sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih semua.